Oke, Pak, ini kan Bapak diajukan untuk eh, menduduki kursi Cawagup sendiri di DKI Jakarta. Iya. Untuk pendapat Bapak soal pencalonan gubernur sendiri, Wagub sendiri seperti apa sih, Pak? Maksud abang gimana? Pendapatnya sendiri, Bapak kan Ah. udah lama di politik sendiri. Nah, Iya. akhirnya kenapa sih memutuskan untuk akhirnya terjun ke politik? Oh, kalau saya kan memang kebetulan udah 10 tahun ya di DPRD DKI. Dari tahun 2004 sampai 2014. Jadi untuk kebon siri ya istilahnya itu teman-teman banyak lah di sana begitu ya. Jadi memang dunia politik 10 tahun yang lalu udah kita gelutin gitu. Pak, bagaimana persiapan jika Bapak nanti terpilih nanti? Ya, saya Persiapan- pikir sebagaimana juga kita kan pemilihan wakil gubernur kan, pemilihan wakil gubernur tentunya kita juga berharap karena memang alhamdulillah di DPRD DKI saat ini pun masih banyak beberapa sekitar 30 sampai 30 orangan itu udah istilahnya muka lama yang memang kebetulan sama saya juga bersahabat ya, kita menggunakan interpersonal lah approach gitu, pendekatan yang sifatnya itu pertemanan begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk supaya saya bisa dipilih jadi wakil gubernur gitu. Pak, ini apa saja sih program yang akan dibawa untuk membangun Jakarta bila terpilih nanti sebagai Cawagup, Pak? Ya, prinsip dasar kalau sebagai wagub itu kan wakil, tidak visi misi program kemudian segala macam yang bentuknya strategis pun semua udah ada di dokumen politik di dokumen istilahnya janji politik masuk ke dokumen RPMJ itu semua udah nggak boleh kita bawa visi misi baru gitu loh. Kita membantu Bang Anies supaya istilahnya beban kerja Bang Anies juga menjadi tidak seperti sekarang berat sendirian begitu ya gitu. Pak, ini kan Bapak kan pernah pengalaman di DPRD Iya. DKI sendiri. Apa sih yang perlu menjadi suatu pembenahan untuk membenahi Jakarta sendiri? Iya, ya saya pikir yang dilakukan Bang Anies juga sekarang udah banyak kemajuan ya. Artinya perubahan-perubahan Jakarta pun sedemikian mendasar. Kalau kita lihatlah program unggulan Bang Anies misalnya kayak pedestrian ya, jalan coba ente lihat di apa namanya di Jalan Sudirman Indah kan, besar segala macam. Itu salah satu contoh. Tapi juga bidang-bidang lain akan segera. Misalnya contoh walaupun belum semua merata, misalnya jalur sepedanya juga ada. Berarti keberpihakan kepada pemakai sepeda yang mendukung green, ya istilahnya apa namanya supaya suasana atmosfer, suasana udara kita sehat segala macam. Itu juga menjadi message dari janji politiknya sudah dilaksanakan gitu. Apalagi nanti kalau ini sekarang udah mau tahap kedua nih masalah transportasi, ya. Nanti dari mulai GI istilahnya itu kalau dulu tuh duku atas tapi kan sekarang udah maju ke arah Green Indonesia kan sampai ke Kampung Bandan dan Ancol itu akan dibuat MRT tahap 2. Bayangin orang semua nanti sangat mudah, orang-orang yang dari ujung Lebak Bulus, orang dari luar kota turun di sana istilahnya langsung bisa ke Ancol dengan cepat gitu. Apalagi yang lain-lain insya Allah semuanya itu udah termaktub lah. Sabar aja, memang namanya pembangunan itu kan nggak bisa seperti membalikan tangan toh. Jadi harus bertahap, step by step supaya hasilnya baik gitu kan. Begitu. Apalagi yang lain-lain juga kaitan dengan banjir juga istilahnya gubernur juga berupaya bagaimana melakukan apa namanya istilahnya itu menghimbau untuk dibuat misalnya, ini kan kayak hujan ini kan besar kalau nggak ditampung di tiap-tiap rumah yang ada. Coba kalau ada 1 juta biopori, ya, atau sekarang menampung air hujan misalnya, itu nggak bisa ditimpakan kepada pemerintah ANSIS saja gitu kan. Warga DKI pun harus, kalau yang besar-besar, misalnya kayak pengurukan sungai, ya kan, yang udah dangkal, kemudian yang embung-embung, situ-situ difungsikan kembali, kan begitu ya. Istilahnya begitu, naturalisasinya, normalisasinya, semuanya itu akan terpadu. Insya Allah Jakarta ini nanti akan menjadi indah lah ya. Jakarta itu indah, Jakarta itu aman, Jakarta itu tentram, warganya bahagia.
Pak, sejauh ini bagaimana mengenalan di mata Bapak ini sosok Pak Gubernur Anies Baswedan sendiri seperti apa sih? Ya Pak Anies ya seorang leader ya. Dia pernah jadi rektor, pernah jadi menteri, ya kan? Artinya mumpuni lah. Saya pikir juga kita lihat juga lah bagaimana dia berkomunikasi dengan warga, kemudian juga kepeduliannya dengan masyarakat juga sampai masalah hal-hal kecil ya. Misalnya undangan warga juga didatang ya. Pemimpin tuh harus begitu, nggak bisa pemimpin itu dengan serta merta di atas singasana, nggak bisa. Di blok-blokannya belum blok-blokan ke bawah ya. Jadi bukan hanya suatu saat aja, tapi ya setiap saat kita harus bersama warga. Karena dengan warga ini modal kan, mewujudkan kota yang diharapkan gitu ya. Kota yang maju, kota yang lestari, gitu, kota yang berbudaya gitu. Kalau selama ini udah ada hal apa kerjasama dengan Pak Anies sendiri? Ya selama ini kan saya kan aktif di kopi nih, jualan kopi. Cuma saya mengamati kalau Pak Anies lagi statement, ya insya Allah mudah-mudahan hubungan baik juga kedepannya bisa akan terjalin dengan saling sangat erat lah ya. Oke. Pak, ini kan Pak Anies sendiri meminta wakilnya mengikuti visi dan misinya. Yeah. Bagaimana menurut Bapak memaknai permintaan itu? Ya harus memang. Nggak ada visi. Misalnya gini, ini kan saya dari PKS bawa misi partai supaya dilaksanakan. Orang itu semua visi misinya semua udah ada, nggak bisa dibawa visi misi baru. Semua sudah termaktub di dalam dokumen 5 tahun sejak janji politik Pak Anies itu dengan Bang Sandi. Itu kan janji-janji kan banyak. Ya, itu harus kita dukung, walaupun istilahnya kan ada statement mereka tidak ikut kampanye bersama saya, ya setelah terpilih nanti jadi sebagai wakil gubernur ya harus mengikuti visi misi. Ya visi misinya udah disepakati. Jadi enak sebetulnya. Kerja tinggal kita buat semacam checklist, kita bantu untuk bagaimana supaya program-program itu berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, efisien. Itu tugas wakil gubernur, membantunya. Jangan sampai kesian Pak Gubernurnya, tugasnya ada skala nasional, skala lokal, ya kan gitu kan. Kan ini namanya ibu kota ya. Ya kita sebagai wakil gubernur membantu ya artinya supaya ada semacam spreading beban kerja kan gitu. Oke. Pak, ini mungkin banyak sih warga-warga yang menarik juga pertanyaan ini seperti soal banjir sendiri dan polusi. Iya. Nah, jika terpilih nanti apa sih yang akan dilakukan nanti? Ya banjir tuh bukanlah masalah baru ya. Zaman Belanda, zaman dulu, zaman Jan Pieterszoon pun juga banjir. Artinya Jakarta kan begini, Jakarta tuh kan berada di istilahnya itu kan kalau abang ke mana? Ke Megamendung sana di Telaga Warna, kan daerah tinggi tuh, di sekitar 1000 meteran kan dari atas ke sana kan, ke bawah, kemudian datar, terus di sananya ujungnya laut, sehingga mau nggak mau seperti yang sudah ada solusinya ya, memang yang kemarin terjadi kan namanya istilahnya extraordinary, hujan yang nggak pernah sama, sebagaimana hujan 150 tahun yang lalu, bayangin coba ente. 377 ya milimeter, bayangin gile kan, lu tampung kayak apa pun juga kan luber. Nah makanya kan udah diupayakan antara pemerintah pusat melakukan juga, pemerintah DKI melakukan juga, ya kan, Sodetan Ciliwung kan udah ada, kita tinggal sama-sama menyamakan ini aja suhu ritme gitu. Kemudian nanti ada pembangunan situ-situ baru, kan harus ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya. Ada situ baru supaya air yang terjun dari atas tuh nggak langsung ke Katulampa langsung, tapi nanti distribusikannya dari Katulampa nggak langsung cepet gitu kan. Ditampung dulu, istirahat tuh air, ya kan, supaya jangan cepet-cepet 7 jam, 8 jam nyampe ke Jakarta kan gitu. Nah nanti juga ya persoalannya juga di hulu sana juga das ya, daerah aliran Sungai Ciliwung itu kan udah mulai udah tidak sesuai dengan fungsi lamanya dulu.
Terus kemudian di Jakarta ini kan banyak ya, kayak situ-situ embung-embung itu difungsikan. Terus tadi biopori seluruh warga DKI sekian 1 juta biopori dibuat misalnya, nampung air hujan supaya air hujan itu jangan langsung melebar kemana-mana, masuk ke dalam bumi kan gitu ya. Belum nanti untuk dari arah rob dibuat apa namanya tanggul laut gitu. Nah, itu jadi kalau semuanya udah secara sinergi ya, terus kemudian BKT nanti nyambung dengan BKB, mudah-mudahan bismillah ya banjir tetap lah ya, tapi pengurangannya secara drastis lah gitu. Insya Allah daya rusak air itu bisa dikendalikan. Berarti lebih ini Pak ya, apa bekerja sama dengan Pemkab kayak Bogor. Ya harus mau nggak mau semuanya, dan masyarakat juga harus punya mindset untuk banjir bukan hanya banjir ansih kan. Kita lihat aja orang buang sampah aja masih sembarangan. Penegakan hukum harus. Orang mulai bawa dua karung masukin ke kali, ya nggak? Jadi bukan hanya ini pemerintah tanggung jawab lo kemana ya, lu juga sebagai warga juga minimal harus benar-benar dong sampah disediakan, ya kan, di manage supaya sampah itu sangat berkurang. Nah itu yang jadi tanggung jawab kita kadang-kadang. Itulah bagaimana mengajarkan kita ini kan sebagai warga juga mendisiplinkan diri supaya kita punya istilahnya sopan santun membuang sampah. Ini kan pelajaran SD, buanglah sampah pada tempatnya, gitu kan? Itu coba plastik. Sekarang alhamdulillah Pemda DKI udah ngelarang plastik. Ente buang plastik yang hancur ikan sono mampus pada ikan di laut, iya kan? Makan. Ente belek ikan. Begitu di luar perutnya plastik. Aqua gelas, ya? Betul nggak? Kesian ikan. Gitu. Jadi intinya seluruh pemakai kepentingan itu bersama-sama. Mari untuk banjir nih, ini kan banjir kan memang ada yang banjir tahunan, ada banjir yang teratasi dengan baik. Ya. Pak, kalau kan banyak kan kalau soal banjir sendiri kan ada ngopi dulu. Naturalisasi sama naturalisasi sama Yeah. normalisasi. Nah, menurut Bapak sih combine di duanya combine. Kalau normalisasi itu kan biasanya supaya kiri kanannya itu nanti biasanya dibikin turap, beton, ya. Kalau naturalisasi itu ya natural aja, dilebarin, didalemin, tapi pinggir-pinggirnya itu nggak dibeton supaya air itu mencari jalannya sendiri kan begitu ya. Ya kalau dipotong kan memang, tapi begini, jadi harus ada kombinasi supaya mungkin ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada bagian-bagian tertentu yang dinormalisasi, ada sebagian besar yang dinaturalisasi. Jadi begitu aja. Zaman dulu kan begitu. Ciliwung, coba yang dilihat dari hulu sono. Sekali-sekali naik apa? Naik ojek kan naik perahu. Ya udah perahu, masa naik ojek dulu, iya. Oke Pak, ini terakhir dah. Yeah. Soal peluang cawagup sendiri, Yeah. kelihatannya kayaknya PKS ini pasrah nih, berarti. Kagak pasrah, siapa yang bilang pasrah? Nah. Kita fight. Kita berjuang, namanya saya sebagai kader nih. Saya bukan kader terbaik, tapi saya suruh fight supaya memenangkan pertarungan dalam pertarungan beauty contest, ya kan? Siapa yang pantas jadi pendamping Pak Anies? Ya, makanya kan abang udah lihat kemarin tuh lumayan deh tuh. Ada TV One, ada Metro TV, ada Kompas, ya. Kita beradu argumentasi deh. Kita bawa santai-santai aja, insya Allah Nurman Salubis Wagub, ya, mendampingi Bang Anies dengan tentunya doa, ya, usaha, ikhtiar, tawakal sama Allah. Udah kita mau diapain lagi? Jangan ngaket, PKS 16 kalah, lo belum tentu. Yang punya alam semesta Allah mau duluan. Lo tau Titanic, tau nggak lo? Iya. Yang dia diciptain kapal nih Titanic, nih kapal gede banget. Tuhan aja nggak bisa nengelemin katanya. Dia belagu sama Tuhan dia. Belum nyampe perjalanan udah nyusuk dia. Kecebur. Tenggelam, mampus pada semua. Belum, iya, baru berapa menit. Amsyong orang bilang. Gitu. Berarti optimis menang Pak? Yes, kita harus optimis. Kita menggerakkan
mata hati untuk supaya orang teman-teman aneh yang di luar partai kita nih, ya, dia objektif lah. Sohib-sohib aneh yang ada di Demokrat, Gerindra, PDIP, kan banyak teman juga. Ada di Nasdem, ada di PKB, ada P3, ada di PAN. Ya Allah, gerakanlah hati mereka untuk memilih Nurman Salubis begitu. Insya Allah. Kalau hitung-hitungan manusia nggak bisa dipakai, Ji. Betul nggak, Ji? Iya. Tapi kalau untuk kedua orang tua udah restu nih Pak. Wah, begitu diumumin gue cium tangan dulu sama emak gue. Belum diumumin Oh langsung. iya, itu pertama. Aneh waktu di DPP itu kan, Presiden izin dulu. Aneh mau pulang dulu, kenapa? Mau ciumin orang tua gue, minta maaf, minta redo. Mak, nanti calonin juga akhirnya mak. Waduh, mak gue nangis dah tuh. Gimana Cah? Ya, nggak usah ngapa-ngapain. Mak ini mah yang penting doa aja dah, udah gitu. Kelar dunia. Kalau udah mak redo ya. Oke, siap. Oke Pak, Yeah. terima kasih banyak. Yeah.